tidak tahu siapa yang sedang dibidik, karena dalam konten saya kemarin kan ada semacam operasi sunyi senyap yang dilakukan dan bisa aja ada kejutan siapa pemain. Saya tidak bisa memaksakan itu pemain mana, tapi ini menjadi rahasia, tapi terus dibidik. Karena Erik sudah mengatakan akan diupayakan, akan diusahakan, siap untuk bisa memenuhi ini, karena memang di depan butuh kita. Teka-teki siapa pemain naturalisasi di lini serang Timnas Indonesia? Ketua Umum PSSI sebutkan ini. Informasi selanjutnya, Timnas Indonesia makin bertabur bintang. PSSI diam-diam hubungi kiper Inter Milan yang bernama Emil Audero. Dan yang terakhir, Coach Shin Tae-yong mesti buru-buru kembali ke Korea Selatan, dan inilah alasannya. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, selain 3 nama yang disebut-sebut sebagai calon pemain naturalisasi, ada kabar seru satu ini. Timnas Indonesia U23 dan Timnas Indonesia Senior yang berhasil diantar oleh Coach Shin Tae-yong untuk berlaga di kualifikasi Piala Asia 2024 serta Piala Dunia 2026 menjadi kabar yang menggelorakan warga kita. Roni Pangemanan yang mengasuh kanal YouTube bertajuk Bung Ropan beberapa saat lalu menyatakan soal ketersediaan pemain lini belakang termasuk hasil naturalisasi sudah lebih dari cukup. Kemudian muncul 3 nama yaitu Milian Manhoef, Ragnar Oratmangun serta Ilyas Alhaf. Tahun depan akan dinaturalisasi. Apakah Milian Manhoef? Ia masih muda, bisa main di Timnas Indonesia Senior, juga di Timnas Indonesia Junior. Ketika kita main di putaran final Piala Asia kalau diizinkan oleh klubnya. Alternatif satu lagi ada Ragnar Oratmangun berusia 25 tahun dari Fortuna Sittard. Kemudian ada juga Ilyas Alhaf, kata Roni Pangemanan. Namun di antara 3 ini pasti ada nama lain lah, cuman kita nggak tahu siapa. Lanjutnya, sembari menambahkan nama-nama ketiganya termasuk gelandang yang bisa ditarik ke depan. Bung Ropan menambahkan, ia menanyakan kepada Ketua Umum PSSI tentang keinginan netizen, pengamat sepak bola, serta komentator bahwa Timnas Indonesia memerlukan penyerang atau memperkuat lini depan. Yang jelaskan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan siap untuk menambah lini depan. Ini berita bagus, ini yang ditunggu, kita akan lihat bersama. Kalau ada pemain baru di depan ini oke lah, kata Bung Ropan. Begitupun sambil menunggu nama pemain depan naturalisasi yang akan datang dengan trio bidikan yang sudah kerap dikedepankan yaitu Ragnar, Milian, dan Ilyas untuk terjun ke dalam kejuaraan Asia pun juga sudah lebih menggairahkan lagi. Harapannya si pemain lini serang ini akan seperti Ivar Jenner ataupun Rafael Struijk, 2 pemain asal Belanda yang dibawa ke kejuaraan bersama Timnas U23 dengan hasil Indonesia lolos kualifikasi. Untuk itulah Ketua Umum PSSI menyatakan akan mencari pemain depan. Kita tidak tahu siapa yang akan dipilih. Bisa jadi sebuah kejutan dan terus akan dibidik. Kiranya siapa yang akan dibidik karena saat ini masih berlangsung operasi sunyi senyap seperti istilah Bung Ropan. Skuad Timnas Indonesia berpotensi semakin bertabur bintang menyusul kemungkinan bergabungnya kiper Inter Milan Emil Audero. Hal ini menyusul rumor yang menyebut jika PSSI tengah menjalin komunikasi untuk menaturalisasi pemain keturunan itu. Meski demikian, anggota Komite Eksekutif atau EXCO PSSI Arya Sinulinga enggan membocorkan apakah Emil Audero sedang didekati oleh pihaknya. Dia cuma menyebut PSSI saat ini memang tengah memantau beberapa pemain keturunan. Yang pasti ada beberapa yang kami lihat, tapi soal komunikasi tunggu tanggal mainnya aja, kata Arya Sinulinga. Sekedar informasi, PSSI pernah mencoba merayu Emil Audero untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ketika itu PSSI masih dipimpin oleh Muhammad Iriawan. Dan ketika itu tak ada kelanjutan mengenai naturalisasi Emil Audero. Apakah PSSI di era Erick Thohir ini kembali mau mencoba negosiasi dengan pemain yang lahir di Nusa Tenggara Barat itu? Arya Sinulinga tidak mau berjanji. Ia baru akan bilang jika sudah ada kepastian terkait siapa pemain yang akan dinaturalisasi nanti.
Ya kayak biasalah, kami nggak pernah mau menjanjikan karena prosesnya nggak segampang yang kita kira ya. Ingat loh, kemarin kasusnya Shenny Patinama, dia sampai 3 kali ke sini dan nggak jalan. Jadi kita nggak mau janji. Kalau Ivar Jenner dan sebagainya itu kan cuma 2 kali ke sini, itu pun setelah kita pastikan semua. Jadi setelah pasti baru orangnya datang, jadi kami nggak mau janji-janji nanti akhirnya kan banyak banget nih masukan. Belum tentu begitu, karena bisa saja kan pelatih nggak butuh, terus bagaimana? Pungkasnya. Dan informasi yang terakhir, menonton timnas Indonesia untuk Asian Games 2022 yang dikomandoi Coach Indra Syafri pun tidak sempat karena harus pulang cepat-cepat. Sintayong, pelatih kepala PSS ini, sedang berada di Seoul, Korea Selatan. Udah lama nggak ketemu sama keluarga, kata Roni Pangemanan via kanal YouTube dengan akun Bung Ropan. Sehingga pelatih yang mengurus timnas U23 serta timnas senior ini menggunakan kesempatan berlibur untuk sejenak kembali ke negaranya. Ya pengen dia nonton Asian Games saat Indra Syafri bawa tim kita, tapi lebih memilih beristirahat karena harus pulang cepat-cepat, harus bisa fokus memanggil para pemain untuk kualifikasi zona Asia fase pertama. Timnas Indonesia senior kan rencananya bertanding melawan Brunei Darussalam di Palembang ya, kata Roni Pangemanan. Ya, menurut Bung Ropan, begitu cintanya Coach Shin Tae-yong kepada Indonesia, ia ingin membenahi sepak bola kita fokus kepada tim nasional, termasuk kondisi 17 sampai 26 Agustus di mana saat itu ada keterbatasan pemain karena tak diizinkan, ada yang harus pulang dan seterusnya. Toh masih bisa membuat tim melaju di kejuaraan AFF 2023. Kita bisa bertarung melawan tuan rumah Thailand 3-1 serta ke final melawan Vietnam. Tim bagus meski berakhir dengan adu penalti, tapi kan penampilan tim oke ya. Karena kan yang bermain bukan tim terbaik, kata Roni. Menurutnya, tim terbaik saat itu disimpan oleh Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Asia 2024 yang berlangsung di Solo dan hasilnya menang 9-0 melawan Taiwan serta 3-1 kontra Turkmenistan sehingga Indonesia juara grup K. Lolos langsung ke Qatar untuk Piala Asia U23 2024 di Qatar yang berlangsung 15 April tahun depan. Dan bersama Shin Tae-yong, Indonesia bisa terbang tinggi, lolos. Ungkap pengamat bola Indonesia yang mengenakan kacamata itu. Ya, kala itu di Piala AFF Shin Tae-yong juga menangani FIFA Matchday sehingga harus mondar-mandir Surabaya Solo tanpa henti. Bersamanya dibawa pula 3 pemain yang dipinjamkan untuk timnas senior dan ia pun fokus mengurusi kedua tim tersebut. Ini rangkaian yang gak pernah berhenti loh dan sangat padat bagi Shin Tae-yong, kata Roni Pangemanan. Sehingga wajar bila kini Coach Shin rehat sejenak sebelum kembali menjadi arsitek strategi timnas Indonesia. Dan terbukti salah satu putra Coach Shin Tae-yong yaitu Shin Jae-won mengunggah potret kebersamaan keluarganya lengkap dengan sang ayah. 2 anak laki-laki dari mantan pemain timnas Korea Selatan ini juga menjadi pemain bola pro yaitu Shin Jae-won sendiri serta Shin Jae-hyo.